kadangkala Anda melihat teman-teman yang ada di Kesultanan Oman bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, tapi nggak bisa bahasa Arab gitu ya. Mudah-mudahan di Wisma Indonesia ini ada mungkin kursus bahasa Arab atau gimana. Yang penting jangan sampai pulang dari Oman diajak ngomong Arab, nggak bisa bahasa Arab. Barakallahu fiik. Taib, itu mungkin mukadimah dari Ana sebelum kita masuk ke kajian. Masya Allah Ustaz, tersindir Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz. Mungkin karena waktu sudah lewat 12 menit Ustaz, mungkin bisa langsung kita mulai untuk di live kan kajian Tafadhol Mazkur. Fadhol Pak Zubair. Masya Allah. Taib, ahibati fillah, bicara adab ya. Seorang muslim harus menjadi contoh bagi yang lainnya. Jangan sampai orang lain itu mencela Islam, bahkan Islamfobia gara-gara perbuatan oknum dari umat Islam. Dan sangat berbahaya sekali kalau oknum itu adalah kita. Kita yang tidak memberikan teladan kepada orang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan mendidik umatnya agar mereka mencontoh Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Di banyak hadis ya, di banyak kesempatan Rasulullah SAW benar-benar mentarbiyah umatnya untuk hal itu, dan Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada di diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Dan kalau bicara bab adab ini yang mungkin oleh sebagian orang diremehkan, mereka hanya berpikir udahlah yang penting aku menjalankan yang wajib-wajib saja. Para ulama menjelaskan bahwa iman itu seperti sebuah kota yang memiliki 5 benteng. Ingat, insya Allah mungkin sebagian kita udah pernah dengar. Seperti sebuah kota yang memiliki 5 benteng. Allah berpesan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Artinya yang sekarang Islam, yang sekarang sholat, yang udah berangkat haji, yang berangkat umroh, nggak ada jaminan dia mati Islam. Allah perintahkan mereka untuk menjaga keimanan mereka sampai mati. Nggak ada bicara lingkungan, ya gimana anak hidup di lingkungan yang nggak mendukung. Kita tahu istrinya Fir'aun itu berdoa memohon kepada Allah dibangunkan rumah di surga. Itu istrinya Fir'aun. Dia beriman kepada Allah Azza wa Jal, beriman kepada Nabi Musa alaihi salam, dan dia dibunuh untuk hal itu. Artinya di lingkungan yang paling buruk dia tetap mempertahankan keimanan. Dan ada percontohan lain wanita-wanita di lingkungan yang paling baik, tapi dia juga nggak menjaga keimanan. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Istrinya Nabi, bayangin. Berada di rumah yang penuh dengan keimanan, maka nggak ada alasan seorang untuk mengatakan aku hidup di lingkungan yang tidak mendukung untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian engkau jadi nggak taat ikut sama mereka. Nggak ada alasan. Nah, bicara tentang iman yang perlu kita jaga sampai ajal menyebut kita, itu seperti sebuah kota yang memiliki 5 benteng. Kalau kita melihat kota-kota di masa lalu ya, mungkin sebagian kita yang berangkat ke Turki ya, atau berangkat ke Aqsa, semoga Allah membebaskan Masjidil Aqsa dari tangan-tangan Zionis ya, itu akan melihat ada benteng. Jadi kota itu di dalam benteng. Ketika malam hari ditutup, pagi hari mulai dibuka lagi. Ketika ada musuh apalagi, semua warga itu masuk ke benteng tersebut. 5 benteng ini terdiri dari apa saja? Benteng yang terluar itu terbuat dari tanah liat.
Benteng yang nomor 2 dari luar itu terbuat dari batu. Benteng yang ketiga terbuat dari besi. Benteng yang keempat terbuat dari perak. Benteng yang kelima terbuat dari emas. Musuh tidak akan ambisi untuk menjebol benteng kedua kalau benteng pertamanya bagus dan terjaga. Benteng yang pertama itu adalah adab. Adab. Yang kita belajar nih tentang adab. Bicara adab makan, ya, adab berpakaian, adab tidur, adab bertamu, adab silaturahim, adab masuk masjid, adab masuk toilet, adab. Dan Islam bukan agama yang hadir hanya dalam momentum-momentum tersendiri. Tapi Islam hadir dalam semua lini kehidupan hamba. Islam mengatur bagaimana manusia di dalam kamar mandi, bagaimana dia di meja makan, bagaimana dia di atas ranjang. Semua diatur. Jadi benteng yang terluar ini adalah adab. Ketika hamba ini menjaga adab, setan itu nggak akan berambisi untuk menggoda di benteng yang kedua. Ya gimana nih orang jaga adabnya? Benteng yang kedua itu adalah amalan-amalan yang sunnah. Dia sholat zuhur, tapi dia juga sholat qobliyah ba'diyah. Dia baca Quran, dia tahu baca Quran nggak wajib, tapi dia baca Quran. Zikir pagi dan petang nggak wajib, dia baca itu. Jadi ketika benteng yang pertama jebol, tapi ternyata orang ini menjaga sunnah, masih ada tahanan. Benteng yang ketiga itu adalah kewajiban. Hal-hal yang wajib. Jadi kalau orang ini, anggap dia tadi, benteng yang pertama jebol, yang kedua jebol, benteng yang ketiga yang terbuat dari besi adalah hal-hal yang wajib. Ini adalah minimal seorang muslim, seorang yang beragama itu minimal dia mengerjakan yang wajib, menjauhi yang haram. Maka kita lihat kawan-kawan kita berbeda-beda. Ada yang tingkat keimanannya ya hanya yang wajib. Tapi ada yang sunnah, ada yang adabnya dijaga. Kalau yang wajib dijaga, insya Allah syaitan tidak akan berambisi untuk menjebol benteng yang keempat. Benteng yang keempat ini keikhlasan. Jadi kalau orang wajibnya sudah mulai bolong-bolong, maka dia akan masuk keikhlasan. Kadangkala orang ini menjalankan kewajiban, sholat umpamanya, puasa, bukan karena Allah. Terus kenapa? Itu tadi sudah jebol. Yang wajib udah jebol. Setan sudah masuk ke ranah niat dia. Sehingga dia sholat, mulai Ramadan ya, buka bersama. Kenapa buka bersama? Ya nggak enak lah semua pada puasa. Masa nggak puasa? Udah nggak lagi ikhlas lillahi ta'ala. Kalau sudah keikhlasannya jebol, ada benteng terakhir, yaitu keyakinan. Keyakinan dia berpotensi rusak, sehingga dia akan murtad dari agama ini. Kalau nggak murtad, ya dia sudah nggak beragama lah. Dia la nasoro wala muslim, menjadi orang-orang yang tidak beragama. Maka belajar adab itu jangan diremehkan. Dan kemudian tatkala kita belajar, ilmu itu semuanya dunia. Mau menghafal Quran, mau menghafal hadis. Kita ngaji hadis nih sekarang nih. Ngaji Quran. Itu semuanya dunia. Sampai dia diamalkan. Ketika nggak diamalkan, ada orang, aku hafal 100 hadis. Aku hafal 30 juz Al-Quran. Tapi nggak diamalkan. Ya hanya untuk urusan dunia berarti. Karena ilmu yang dia miliki akan jadi petaka buat dia. Ketika ilmu itu diamalkan, baru jadi akhirat. Ini bicara ilmu agama. Maka semoga apa yang kita kaji, segera kita amalkan dalam kehidupan ini. Sehingga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk belajar lagi, dapat ilmu lagi, agar kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Iya.
Ahibati fillah, kita masuk ke bab 120. Kita masih di kitab Adabil Libas, ya, adab berpakaian. Kita masuk ke bab 120, yaitu bab disunnahkan untuk tidak bermewah-mewahan dalam berpakaian karena tawadhu. Baik, silakan dibaca. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Bab 120, disunahkan untuk tidak bermewah-mewah dalam berpakaian karena tawadu. Hadis nomor 802. Wa an Mu'adz bin Anis radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man tarakal libasa tawadu'a lillah wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sya'an yalbasuha. Rawahul Tirmizi wa qol hadis hasan. Dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan pakaian mewah karena tawadu kepada Allah, padahal sebenarnya dia mampu membelinya, maka Allah akan memanggilnya kelak pada hari kiamat di hadapan semua makhluknya sampai dia disilahkan untuk memilih pakaian iman yang mana saja yang dia inginkan. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan dia mengatakan hadis itu hasan. Barakallahu fiik. Ahibati fillah, di sini disebutkan, kalau di bahasa Arabnya, bab istihbab. Bab dianjurkan. Jadi bukan diwajibkan. Artinya ini bicara sebuah keutamaan. Makanya kita bicara adab. Boleh kalau pakai baju yang mewah. Tapi dianjurkan engkau untuk meninggalkan bermewah-mewahan dalam rangka tawadhu, dalam rangka merendahkan diri, bukan karena bakhil, bukan karena pelit. Karena ada orang yang meninggalkan bermewah-mewahan disebabkan dia bakhil, memang pelit orang itu. Tapi ada orang yang meninggalkan bermewah-mewahan dalam berpakaian karena dia tawadhu. Jadi kalau bicara hal ini boleh, hukum asalnya boleh, tapi boleh jadi haram disebabkan hal lain. Haram karena masuk dalam berlebih-lebihan, tapi ada yang enggak berlebih-lebihan. Ahibati fillah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan di awal bab ini bahwa masalah ini telah disampaikan sebenarnya. Kapan disampaikan? Ketika di bab 35. Bab keutamaan lapar, kesederhanaan hidup, bersahaja dalam makanan, minuman, pakaian, serta pengekangan hawa nafsu. Di bab ini beliau hanya menyebutkan satu hadis. Tapi di bab 35 beliau menyebutkan banyak hadis, ya. Di antaranya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis Anas bin Malik, beliau sholat di atas kulit atau tikar yang sudah hitam karena sering dipakai. Kita lihat ya dulu, yang punya sejadah karena sering dipakai sejadah tersebut sampai tipis sejadahnya atau tempat sujudnya itu menghitam. Kemudian hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika Nabi alaihissalam tidur di atas tikar, yang tikar itu membuat garis-garis di perut Nabi alaihissalam. Ingat, beliau adalah hamba Allah yang paling dicintai Allah azza wa jalla. Yang kalau beliau minta apa Allah kasih.
Tapi beliau tidur di atas tikar yang membekas di perut Nabi SAW ya, yang membuat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menangis ya. Kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, itu Kaisar Romawi ya, Kisra Raja Persia, kita lihat pejabat-pejabatnya. Apalagi kalau sudah bicara raja Romawi, Raja Persia. Mereka hidup bergelimangan harta, dalam kemewahan, dalam kenyamanan. Engkau tidur seperti ini. Apa kata Nabi SAW? Ama tardu an takuna lahum fid dunya walana fil akhirah. Apa engkau enggak ridha, wahai Umar, itu kemewahan buat mereka di dunia dan buat kita di akhirat. Artinya kalau buat di dunia sebentar, bentar lagi mereka mati, mereka tinggalkan. Tapi kalau buat akhirat, kekal selama-lamanya. Kemudian juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang para sahabat Nabi yang nggak punya rumah, yang akhirnya mereka tidur di suffah. Mereka tidur di suffah, yaitu di tempat yang beratap di Masjid Nabawi, bagian belakang Masjid Nabawi. Mereka tidur di sana, jumlah mereka 100-an lebih, ada yang mengatakan sampai 120, kadang-kala berkurang, kadang bertambah. Kata Abu Hurairah menyebutkan tentang mereka radhiyallahu anhu, wa ma minhum rajulun alaihi rida. Di antara 120 orang itu tidak ada satupun di antara mereka yang punya atasan. Mereka pakai sarung aja, atasannya nggak ada. Sebagian mereka gamisnya itu diikat di lehernya agar tertutup. Ini anjuran ya, agar meninggalkan bermewah-mewahan karena tawadhu. Sekali lagi, tetap innamal a'malu binniyat. Ada orang yang meninggalkan bermewah-mewahan karena tawadhu, ada yang karena ya ingin dipuji sama orang juga, atau karena dia nggak mampu. Kalau dia mampu, dia ingin. Ini dalam semua hal ya, dalam mobil umpamanya. Ada orang mampu beli mobil yang paling mahal, dia mampu beli mobil harganya 10 miliar. Mampu dia. Tapi katanya dibuat apa? Enggak lah. Dia beli mobil yang biasa. Baju. Dia mampu beli baju yang harganya 100 juta umpamanya. Tapi dia milih beli baju yang harga 2 juta, 3 juta umpamanya. Ini orang kaya raya gitu bicara ya. Dia meninggalkan itu karena tawadhu. Tapi di sisi lainnya perlu diperhatikan, ketika dia bergaul dengan orang-orang yang kelas, orang-orang kaya raya, makanya subhanallah Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan, ketika orang itu bergaul dengan orang-orang kaya, sama para pejabat ya, dia menyesuaikan dengan kondisi mereka. Nggak apa-apa. Artinya di depan mereka, pakaian dia itu biasa-biasa aja gitu. Karena semuanya pada pakai baju bermerek semuanya. Pada pakai jam bermerek, pada pakai tas bermerek. Jadi ketika dia berada dalam lingkungan itu, dia nggak dianggap berlebih-lebihan, biasa-biasa aja gitu. Dan tidak dianggap mewah. Bahkan mungkin ada yang lebih dari dia. Ketika dia berkumpul dengan orang miskin, dia mengkondisikan diri seperti mereka. Jadi dia meninggalkan bermewah-mewahan dalam rangka tawadhu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW menyebutkan al-badhadatu minal iman ya. Kesederhanaan itu termasuk dari keimanan. Ahibati fillah, di sini Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tarakal libas tawadhu'an lillah," barang siapa yang meninggalkan pakaian mewah karena tawadhu buat Allah Azza wa Jalla. Dia merendahkan diri. Dia bukan orang yang pelit. Dari mana terlihat dia nggak pelit? Dia suka bersedekah. Tapi dia meninggalkan pakaian itu karena Allah. Wa huwa yaqdiru alaih. Ini lihat, niatnya karena Allah. Syarat yang kedua, dia mampu untuk beli. Mampu. Mampu dia beli motor yang harganya 2M umpamanya. Tapi dia mencukupkan diri dengan motor yang harganya anggap
70 juta, 80 juta, atau 100 juta. Dia mampu. Tapi dia meninggalkan pakaian juga seperti itu. Sandal, sepatu, apalah yang dipakai oleh manusia. Karena terus terang ada orang-orang yang kalau kita mendengarkan kajian para masyayikh ya, ketika mensyarah hadis ini ya nggak tahu ya di Kesultanan Oman ya, mungkin di Arab Saudi ada mereka yang kalau beli baju itu, kalau jahit bajunya itu di butik di Eropa. Sebenarnya bajunya biasa-biasa aja gitu loh. Tapi dia menjahit di Eropa sana untuk cerita. Cerita apa? Ya kalau lagi ngobrol, Masya Allah bajumu bagus sih. Kata. Iya, karena baru jahitin. Di mana nggak tahu lah, di Eropa, di Prancis ini itu. Berapa harga bajunya? Nggak mahal sih. 250.000 real. 250.000 real. Anda bisa bayangin ya, 1 M jemaah. 1 M dia bikin baju. Ya. Kalau dia mampu, kelas dia melaksanakan kewajiban dia, dan buat orang seperti dia tidak disebut berlebih-lebihan. Karena ada orang yang Masya Allah penghasilannya, ya jangan ditanya, dia punya penghasilan umpamanya sebulan 10 M. Dia beli baju 1 M ya buat dia masih sisa 9 M gitu loh. Jadi ada orang yang menurut tradisi dan budaya pada saat itu nggak berlebih-lebihan. Maka ingat, dia ini mampu tapi dia meninggalkan. Apa balasan bagi dia? Da'ahullah yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Allah Azza wa Jalla akan memanggil dia. Di mana di hadapan semua makhluk. Kita tahu ya sekarang di dunia ada sebuah acara penghargaan yang disaksikan oleh seluruh masyarakat bumi ini, ya nggak semuanya sebenarnya sih, yang nonton aja gitu. Ia dikasih apa? Dikasih penghargaan atas jasa dia. Kadang-kala sebagai pemain terbaik, aktor terbaik, atau mereka punya momentum seperti itu. Nanti engkau akan dipanggil di hadapan yang sudah mati dan yang belum lahir. Semua ada di padang mahsyar itu. Lalu dipanggil nih orang, hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil iman sya'ayal basuh. Dipanggil untuk dikasih penghargaan. Apa penghargaannya? Memilih pakaian keimanan yang mana saja yang dia inginkan. Maka ahibati fillah, ini sebuah kemuliaan yang perlu kita berlomba-lomba. Kalau engkau pakai baju bagus, nggak ada niat sombong ya, nggak ada niat merendahkan orang lain, juga nggak berlebih-lebihan, boleh. Tapi kalau engkau meninggalkan itu tawadhu karena Allah Azza wa Jalla, ini sebuah kemuliaan. Ingat, ini anjuran. Engkau mau tafadhol, engkau nggak mau silahkan. Tapi jangan sampai engkau berpakaian yang bagus, yang mewah karena sombong, karena hanya untuk pamer, meremehkan orang lain, menghina orang lain. Sampai ada ungkapan apakah ungkapan ini bisa dipakai di negeri kita, nggak tahu. Mungkin mak-mak yang nanti bisa memberikan masukan. Tapi di Arab itu sampai masyayikh mengatakan, kalau engkau ingin tahu akalnya wanita, engkau lihat ketika dia kondangan. Engkau lihat bagaimana pakaian dia. Kan ada wanita-wanita yang kalau sudah pakai baju ya, dia beli baju ini mahal. Nanti ada walimah mamanya, ada resepsi, dia nggak mau pakai baju itu lagi. Dia harus pakai yang lainnya. Nggak mau satu baju dipakai 2 kali buat dia. Dan dia beli yang mahal-mahal hanya untuk berbangga-banggaan. Maka ahibati fillah, Allah berikan pakaian kepada kita dalam rangka untuk menutup aurat. Dan zina ya, ada pakaian yang ya bukan hanya menutup aurat, tapi
bagus. Ya Allah itu maha indah dan Allah cinta dengan keindahan. Baik, setelah ini kita akan membahas satu bab pelengkap bab ini. Kenapa? Karena ada orang kaya yang pakaiannya murahan. Bahkan boleh jadi pakaian dia lebih murah dari pakaian orang miskin yang ada. Kenapa? Boleh jadi karena bakhil dia, atau boleh jadi karena dia sedang cari sensasi, cari pujian. Maka kita lihat bab yang selanjutnya. Silakan dibaca. Bab 121, disunahkan berpakaian sederhana dan tidak hanya memakai satu pakaian tertentu tanpa adanya kebutuhan dan tujuan syariat. Hadis nomor 803. An Amr bin Su'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yuhibbu ayyura atharu ni'matihi ala abdihi. Rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhum, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah suka apabila bekas nikmatnya yang diberikan kepada hambanya diperlihatkan. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan dia mengatakan hadis ini hasan. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Ini pelengkap dari bab selanjutnya. Disunahkan berpakaian sederhana dan tidak hanya memakai satu pakaian, nggak ganti-ganti bajunya dia gitu lah, tanpa ada kebutuhan dan tujuan syariat. Artinya kalau Allah berikan kepadamu nikmat, ya belilah engkau baju gitu. Beli baju yang bagus, yang indah. Karena agama Islam itu agama yang mengajak kepada keindahan. Bahkan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan cinta dengan keindahan. Sehingga ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," katanya, "ar-rajulu." Ada seorang yang ingin bajunya bagus, sandalnya bagus. Apakah itu termasuk sombong gitu? Dia takut. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Enggak, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah cinta dengan keindahan. Ingat, cinta dengan keindahan ada aturan tapi dalam berpakaian. Ada aturan yang harus diikuti. Ada yang harus ditutup dari laki-laki, tidak ditunjukkan. Ada yang harus ditutup dari wanita, tidak ditampakkan. Allah itu maha indah dan cinta dengan keindahan. Jadi keindahan yang dalam koridor syariat. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Di hadis Abdullah bin Amr bin As ya, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Allah itu menyukai, Allah itu mencintai apabila bekas nikmatnya yang diberikan kepada hambanya diperlihatkan. Ingat, bukan untuk sombong dan pamer. Tapi engkau dikasih nikmat sama Allah. Engkau dikasih nikmat, motormu mungkin ya udah sering mogok ya. Mobilmu juga udah nggak bagus. Engkau gantilah. Bajumu juga kayak gitu. Allah suka. Sehingga engkau melakukan itu dengan tujuan mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka adapun dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, engkau ceritakan. Salah satunya tadi orang dikasih nikmat sama Allah Azza wa Jalla, handphonenya udah lama ya, udah mungkin udah pecah layarnya, udah ini itu. Ini orang kaya, ini orang mampu. Engkau ganti. Karena Allah mencintai ketika engkau ganti. Allah cinta sama engkau. Karena engkau menunjukkan, alhamdulillah aku dikasih nikmat sama Allah Azza wa Jalla. Bukti ini salah satu nikmat Allah, alhamdulillah ini aku bisa ganti handphone. Aku bisa ganti baju. Ada orang yang mungkin pakai peci ya.
Pecinya udah warnanya kecoklatan ya, udah bekas lama kuno. Padahal dia mampu beli yang baru. Ahibati fillah, pernah datang seorang kepada Nabi SAW. Orang ini pakai baju yang lusuh ya, yang menunjukkan bahwa dia orang nggak mampu. Jadi kalau orang nggak mampu, apa hendak dikata gitu loh. Dia memang nggak punya. Nabi bertanya kepada orang ini SAW, alaka mal, engkau punya harta nggak? Engkau punya harta nggak? Qala na'am. Min ayil mal? Hartamu apa aja? Qala qad atani Allah. Allah telah memberikan kepadaku al-ibil, wal ghanam, wal khail, wal raqiq. Allah berikan kepadaku nikmat. Onta-onta, kambing-kambing, kuda, budak. Ini orang Masya Allah nih. Jadi dulu orang itu, kalau dia punya tempat tinggal ya, kemudian dia punya istri, itu sudah orang kaya banget ya, Ma. Punya pembantu, raja sudah. Raja. Orang punya pembantu tuh raja. Ketika Nabi mendengarkan ungkapan laki-laki ini, maka Nabi memberikan pencerahan kepada orang ini. Apa kata beliau alaihi salatu wassalam? Fa idza ataakallahu malan. Kalau Allah memberikan kepadamu harta, fal yura atharu nikmatillah alaik wa karamati. Maka hendaklah ditampakkan bekas nikmat yang Allah berikan kepadamu dan karomah, kehormatan yang Allah berikan kepadamu. Jadi seorang ketika berpakaian, hendaklah dia bertanya kenapa dia berpakaian, untuk apa dia berpakaian. Jangan sampai dia pakai pakaian yang sederhana dalam rangka mencari pujian, dalam rangka ia mencari popularitas. Maka hendaklah engkau tahu diri. Ketika Allah berikan kepadamu nikmat, maka tunjukkan nikmat tersebut. Tapi dengan cara engkau memperhatikan sekitarmu. Ketika engkau lagi kumpul sama orang-orang yang biasa-biasa aja, ya udahlah, engkau yang biasa-biasa aja. Ketika engkau kumpul sama yang kelas tinggi, ya engkau pakai baju yang biasa-biasa aja di kelas itu. Karena subhanallah, kemarin anak ngobrol sama teman, anak dikasih tas ya, yang menurut anak tas itu mahal buat anak. Akhirnya anak memilih untuk beli tas yang buat anak cukup lah. Dia mungkin kasih tas harga 8 juta, 9 juta. Anak bisa beli tas harga 500.000 udah bagus. Lalu dia ngomong, Ustadz, kata dia, tas yang diberikan kepada Ustadz ini biasa Ustadz, nggak mahal. Anda baru paham, nggak mahal di kelas siapa? Karena boleh jadi memang harga 7-8 juta itu nggak mahal. Itu biasa banget, bahkan murah sekali kalau dibandingkan dengan orang yang harga tasnya puluhan juta. Harga mereka tasnya harga 80 juta, mungkin harga 100 juta. Ya, dalam pandangan dia ini biasa-biasa aja. Jam. Ada kawan yang Masya Allah baru beli jam. Nah, tanya berapa bang harga jam? Enggak mahal susah. Enggak mahal. Berapa? 700 juta. 700 juta. Enggak mahal. Di kelas dia. Tapi kalau dia meninggalkan itu, karena tawadhu untuk Allah Azza wa Jalla, maka tadi akan mendapatkan penghargaan dari Allah Azza wa Jalla. Tapi dia mau pakai, nggak apa-apa. Asalkan dia tadi niatnya bukan karena sombong, bukan untuk meremehkan orang lainnya. Barakallahu fiik. Baik, ini hadis yang kedua. Kita masuk ke bab 122. Silahkan. Bab 122. Diharamkan pakaian sutra bagi kaum laki-laki dan diharamkan bagi mereka duduk dan bersandar padanya, namun dibolehkan memakainya bagi kaum wanita. Hadis nomor 804. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la talbasul harir fa inna man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Muttafaq alaih. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memakai sutra, karena barang siapa yang memakainya di dunia, dia tidak akan memakainya kelak di akhirat. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Kita lihat di sini orang pakai baju mewah itu boleh tadi selama bukan yang diharamkan. Ternyata ada jenis pakaian yang diharamkan. Hukum asalnya semua jenis pakaian itu halal, kecuali apabila ada dalil yang mengharamkan. Maka kita nggak bisa mengharam, nggak boleh haram kau pakai baju itu. Ketika ada orang yang mengatakan haram, maka kita katakan, apa dalilnya? Allah menjadikan semua yang di muka bumi ini fasilitas buat manusia. Kalau engkau mengharamkan, berarti harus punya dalil. Enggak sih, menurut ana nggak boleh. Kalau menurutmu, engkau siapa? Manusia tidak boleh menghalalkan dan mengharamkan semau dia. Nah, berkaitan dengan sutra, ini diharamkan bagi kaum laki-laki untuk duduk di atas permadani sutra, nggak boleh. Duduk di atas kursi yang kainnya dari sutra nggak boleh. Bersandar, kalau kita lihat di Arab khususnya, biasanya di majelis tamu mereka itu ada bantal untuk sandar. Bersandar kalau itu dari sutra nggak boleh. Kalau buat wanita boleh. Jadi ada beberapa hukum yang membedakan antara laki-laki dengan wanita. Kenapa dibedakan? Allah Rabbul Alamin yang tahu. Inilah yang sesuai buat wanita, ini yang cocok untuk kaum laki-laki. Contohnya, sholat Jumat di masjid. Wanita nggak diperintahkan untuk sholat Jumat di masjid. Tidak diperintahkan untuk berjamaah. Enggak, wanita. Tapi laki-laki diperintahkan. Nah, bicara pakaian, kita lihat di sini berkaitan dengan sutra. Ingat, ini bicara sutra yang terbuat dari ulat sutra. Adapun sutra sintesis, maka nggak apa-apa. Walaupun penjelasan Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala, hendaklah kaum laki-laki meninggalkan sutra sintesis juga. Kenapa? Karena kadang-kadang nggak bisa dibedain. Dan dikhawatirkan orang kalau ngelihat, ini orang pakai sutra sintesis, mungkin dia nggak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang sintesis. Akhirnya dia berpikir, oh berarti nggak apa-apa ya, aku lihat Ustadz pakai umpamanya. Aku lihat Fulan pakai. Padahal itu sutra yang diperbolehkan karena sutra sintesis umpamanya. Maka hendaklah mereka meninggalkan itu untuk menjaga. Di sini hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jelas mengatakan, la talbasul harir. Janganlah kalian memakai sutra. Larangan. Jangan. Hukum asal larangan itu haram kalau dipakai. Bahkan di sini bukan hanya haram, tapi ada ancaman masuk neraka. Kalau sudah seperti ini salah satu tanda atau indikator dosa itu dosa besar ketika ada ancaman azab nanti di akhirat. Apa ancamannya di sini? Fa inna man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Barang siapa yang memakai sutra di dunia, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Berarti masuk neraka dia. Karena kalau sudah masuk surga, semuanya halal. Maka bagi para istri, hendaklah tatkala engkau membeli hadiah buat suaminya, atau suaminya mendapatkan hadiah, dipastikan itu bukan sutra. Ana dapat baju batik ya,
Ada orang mungkin lihat anak sering pakai baju batik, anak dikasih baju batik. Ya, jazakallah khair. Ketika anak bawa ke rumah, subhanallah, ternyata sutra batik tersebut. Dan subhanallah, harganya itu, faturahnya itu ya, struknya itu ada di dalam, lupa nggak diambil sama dia. Ana lihat mahal banget, coba. Akhirnya sekarang mau dijual. Nah, orang kafir pakai nggak apa-apa, perempuan pakai nggak apa-apa, tapi muslim enggak. Maka hendaklah berhati-hati. Ana pernah berjumpa dengan seorang laki-laki di Jakarta ya. 23 tahun yang lalu kira-kira. Dia jualan baju. Anak ke rumahnya, dia ngomong, menurutmu sutra halal atau haram? Anak ngomong halal buat perempuan, tapi buat laki-laki haram. Kenapa kok haram? Anak ngomong karena Nabi SAW melarang. Karena Nabi melarang. Bukan karena mahal. Karena mahal, perempuan juga nggak boleh pakai seharusnya. Ini bukan bicara harga. Tapi Nabi melarangnya sallallahu alaihi wasallam dan membolehkannya buat wanita. Kalau bicara hikmah, ya perempuan memang dia diciptakan kemudian dibesarkan dengan perhiasan. Dia mempercantik dirinya, memperindah diri. Laki-laki enggak. Makanya kalau dilihat, laki-laki itu ya kerja di matahari, ya mukanya kena matahari. Perempuan subhanallah, anak ngelihat naik motor aja takut, tangannya hitam, sampai pegangan motornya dikasih sarung gitu ya. Subhanallah, anak sampai ketawa ketika ada laki-laki nyetir motor ada sarungnya. Anak ngomong kok bisa? Akhirnya istri anak ngomong, enggak bang, kayaknya itu motor istrinya. Sarung tangannya tuh udah diikat di pegangannya, jadi gak bisa dibuka. Jadi memang wanita seperti itu, dia diperbolehkan. Pakai emas dia boleh, laki-laki nggak boleh. Jadi ketika bicara karena mahal, karena mewah, enggak, bukan karena itu. Karena memang dilarang. Dan kau memiliki kepribadian yang nggak boleh kau pakai sutra. Orang kalau pakai sutra jadi lembut ya, jadi laki-laki ya tetaplah engkau sebagai seorang laki-laki yang harus menunjukkan kejantanannya ya. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama yalbisul harira man la khalaqa lah. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lil Bukhari man la khalaqa lahu fil akhirah. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mengenakan sutra adalah orang yang tidak mendapatkan bagiannya di akhirat. Di dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan orang yang tidak mendapatkan tempatnya di akhirat. Muttafaqun alaih. Barakallahu fiik. Kita lihat nih ya. Orang itu ada yang ambisinya dunia, ada yang ambisinya akhirat. Orang kalau ambisinya dunia, ya dia nggak kenal halal haram. Dia hanya ingin memuaskan perutnya dan yang di bawah perut. Tapi seorang mukmin dia beriman bahwa dia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Maka dia meninggalkan sutra di dunia demi mendapatkan sutra di akhirat. Jadi seorang itu harus dididik kejiwaan dia untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi. Apa gunanya kau pakai sutra di dunia kalau di akhirat engkau masuk neraka? Sampai dikatakan la khalaqa lahu fil akhir. Nggak ada bagian dia di akhirat kecuali neraka. Barakallahu fiik. Baik, hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 806. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Muttafaq alaih. Artinya,
Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memakai sutra di dunia, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Muttafaq alaih. Barakallahu fikum. Ya, ini sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ya. Tapi ini riwayat Anas bin Malik. Ini menunjukkan bahwa masalahnya tidak ringan, jamaah. Nabi menyampaikan tentang masalah sutra ini di hadapan para sahabat, sehingga Umar pun mendengar, Anas mendengar ya. Padahal pada waktu itu kondisi umat Islam hidup dalam kesusahan. Tadi yang disebutkan ada 100 lebih sahabat Nabi yang radhiyallahu anhum ya, yang mereka tidak punya atasan, mereka hanya pakai sarung saja, tapi Nabi menyebutkan kepada mereka, wallahi mal faqra akhsha alaikum, demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa oleh kemiskinan, oleh kefakiran, yang aku takutkan ketika dibukakan pintu dunia ini. Dan ternyata betul, semua umat itu ada fitnahnya, dan fitnah umat Nabi SAW adalah harta. Harta. Baik, dilanjutkan jemaah. Hadis nomor 807. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an aliyin radhiyallahu anhu qol ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran faja'alahu fi yaminih wa dhahaban faja'alahu fi shimalih thumma qala inna hadaini haramun ala dzukuri ummati rawahu Abu Dawud bi isnadi hasan. Dari Ali radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku pernah menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sutra, lalu meletakkannya di tangan kanan beliau, dan memegang emas di tangan kiri beliau, lalu bersabda, sesungguhnya kedua benda ini haram bagi umatku yang laki-laki. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad hasan. Masya Allah jemaah. Kita lihat ya di hadis Ali bin Abi Thalib. Nabi bukan hanya menyampaikan dengan lisannya, tapi beliau membawa barang itu. Beliau mengambil yang namanya sutra, beliau tunjukkan. Di kanan beliau emas, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. Ini dua ini haram buat kaum laki-laki dari umat. Udah nggak usah mikir, engkau mau bermewah-mewahan, boleh tadi disebutkan, tapi ini haram. Kita masih melihat ya orang-orang yang lelaki ya, yang pakai kalung emas ya, rantai emas, cincin emas, jam emas, kita lihat ya, haramun. Jadi jangan berpikir, Ustadz apa syubhat? Nabi mengatakan haramun. Buat siapa? Buat yang laki-laki. Yang perempuan fadhal. Maka sekali lagi jangan beli emas yang jam yang ada emasnya. Kau tinggalkan. Masih banyak jam lainnya. Oh, kalau dari bahan lain yang lebih mahal, nggak apa-apa. Nabi SAW menyebutkan emas. Baik, hadis terakhir yang mungkin kita baca, yang sama dengan hadis sebelumnya, silahkan dibaca. Dari Abu Musa. An Abi Musa. Wa an Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hurrima libasul hariri wadh-dhahabi ala dzukuri ummati wa uhilla li inathihim rawat Tirmizi wa qala hadisi hasan sahih. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diharamkan memakai kain sutra dan emas bagi umatku yang laki-laki dan dihalalkan bagi kaum wanitanya. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih. Barakallahu fiik, lebih jelas lagi di sini ya. Haram sudah. Jangan berpikir laki-laki untuk pakai sutra. Terus Ustaz, gak usah dipakai. Masih banyak kain-kain yang lainnya. Jenis yang lainnya yang boleh engkau pakai. Bicara emas juga gak boleh. Masih banyak
metal-metal lain yang kau bisa pakai. Tapi tadi orang ingin kadang-kala menunjukkan aku bisa gitu. Aku mampu. Ya mampu, tapi nggak boleh. Pilihannya ada yang lain. Taib, insya Allah tinggal satu hadis lagi. Ini nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang ya, karena ini ada kaitannya dengan benda-benda yang kita pakai ya, bejana yang kita melihat sebagian orang masih ingin menunjukkan kemewahan dengan menggunakan gelas, sendok, garpu dari emas. Baik, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhali, barakallahu fikum. Baik, barakallah. Alhamdulillah, lazi binikmati tatimu solehat. Hayakallah Ustaz. Semoga Allah mendekatkan diri Ustadz, selalu melanggengkan dalam keberkahan. Semoga menyenangkan selalu hati Ustadz. Jazakallah khairan barakallahu fikum. Ustadz yang telah menyampaikan fawaid tausiah wasilah ilmu nasihat penjelasan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah pada hari ini. Dan sebelum masuk ke sesi kedua yaitu sesi tanya jawab, kami Ghuraba Muskat, Ghuraba Muslimah sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada channel-channel dari media sunnah yang telah turut serta menyiarkan relay kajian pada hari ini. Selain Ghuraba Muskat, kita ada Sapa Muslim, Al-Ghuraba Lumajang, Baitul Ilmi TV, Wesal TV, Asil TV, Bangko Mengaji, dan Art Visi. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa fikum dan kita akan memulai sesi tanya jawab dalam 30 menit ke depan insyaallah. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami. Ya Ustaz, ada satu pertanyaan yang mungkin sebenarnya terkait dengan pertemuan kita sebelumnya masih mengenai soal baju. Assalamualaikum ilaikum Ustaz, bagaimana kita jika menghadiri suatu takziah atau suatu ada orang yang meninggal Ustaz, baju apa yang kita pakai mengenai warnanya Ustaz? Apa ada kekhususan khusus kita sebagai muslimah Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, kalau bicara pakaian khusus untuk takziah ya, ana tidak pernah membaca bahwasanya ada kekhususan pakaian takziah. Tapi mengikuti tradisi dan budaya yang ada selama tidak bertentangan dengan syariat. Ketika engkau takziah, maka tolonglah tidak menampilkan kemewahan. Jangan takziah pakai gelang emas 2 on, kemudian dia berhias. Engkau mau kemana? Engkau mau takziah. Tapi jamaah, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Ada perempuan yang suaminya meninggal dunia, yang seharusnya dia meninggalkan berhias. Dad, di masa iddah itu nggak boleh dia berhias. Ini untuk menyambut orang-orang yang takziah, dia berhias dulu. Untuk menyambut mereka. Ini menunjukkan sebagian kita, dia perlu belajar agama. Kapan dia berhias? Di mana dia berhias? Untuk siapa dia berhias? Ini kondisinya takziah. Maka mungkin ada di beberapa daerah mereka yang menggunakan pakaian hitam umpamanya. Tapi dalam agama kita nggak ada warna khusus. Bahkan jangan dikira ketika orang, ya kalau kita lihat ya di Arab mungkin warna jilbab yang biasa dipakai hitam. Bukan pertanda mereka tiap hari berduka ya, enggak. Jadi nggak ada pakaian khusus, mau warna hijau, warna hitam, warna putih. Tidak ada pakaian khusus untuk takziah. Cuma tadi yang Anda sampaikan, berusaha kita mengenakan pakaian yang tidak menunjukkan kemewahan karena memang kita sedang datang untuk turut berduka dan menghibur orang yang sedang berduka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu Ustaz. Sebelum Ana gilirkan dengan yang sudah resan, mungkin ada pertanyaan dari Sentul, bisa ditanyakan satu pertanyaan dulu Sentul, tafadhali. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ini izin bertanya dari pertanyaan titipan pekan yang terakhir kali kita kajian Ustaz. Siap. Mengenai
kunut nazilah. Waktu itu sempat dibahas mengenai kunut nazilah. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana tata cara kunut nazilah untuk sholat-sholat yang berjumlah 3 dan 4 rakaat, Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Wa iyyakinam. Iya, kalau bicara bagaimana tata caranya, jadi kunut nazilah itu di rakaat terakhir, di ruku terakhir, atau di iktidal terakhir setelah dia ruku. Jadi kalau sholat itu 4 rakaat, ya di rakaat keempat. Ketika sholat itu 3 rakaat, ya di rakaat yang ketiga. Jadi di rakaat yang terakhir kunutnya itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik, Ustaz. Mungkin Ana persilakan yang sudah resen. Tafadhali untuk Ummu Muhammad bisa meng-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, Ana izin bertanya soal ini. Ketika ada perempuan, dia sudah bercerai dengan suaminya, baik itu cerai hidup ataupun wafat, tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak mau berjodoh lagi walaupun di surga. Bagaimana? Apakah nanti di surga itu bertemu lagi dengan suaminya itu, dia tidak menikah lagi sampai akhir hayatnya? Nah. Begitu Ustadz, mohon pencerahannya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ahibati fillah, hukum asalnya manusia itu seorang laki-laki memiliki naluri kecondongan kepada wanita, wanita kepada laki-laki. Tapi terkadang ada orang-orang yang kecewa dengan rumah tangga dia, kecewa dengan pasangan hidupnya, sehingga dia berpikir untuk tidak menikah lagi. Kembali kepada hukum pernikahan itu. Hukum pernikahan ini, hukum asalnya adalah dianjurkan. Dan orang itu yang benci dengan anjuran Nabi SAW, sunnah Nabi SAW, bukan dari golongan Nabi SAW. Tapi kalau dia meninggalkan pernikahan karena dia nggak butuh, apalagi dia punya anak-anak, nggak kayaknya anak mau menyibukkan diri dengan anak-anak ya. Kemudian dia juga mungkin takut ketika dia menikah nanti anak-anak nggak akan diperhatikan, boleh jadi bapak tirinya jahat sama anak-anaknya. Jadi bukan karena dia benci dengan pernikahan tersebut, tapi karena alasan lain dia meninggalkan pernikahan, maka nggak apa-apa dia tidak menikah, selama dia bisa menjaga kehormatan dirinya. Ingat dengan catatan, selama dia bisa menjaga kehormatan dirinya. Baik, bagaimana ketika dia mengatakan, aku nggak mau berjodoh, la fi dunya wala fil akhirah. Ya, itu kembali kepada kekecewaan. Engkau ketika di akhirat nanti, ketika engkau masuk surga. Bicara ketika masuk surga. Ketika masuk neraka beda lagi. Ketika masuk surga, Allah menyebutkan tentang surga itu. Fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Di surga itu ada semua yang disukai oleh jiwa. Ada semua yang disukai oleh jiwa. Tadi bicara jiwa manusia, dia ingin punya pasangan hidup yang baik hati, yang perhatian sama dia, yang mencintai dia, yang menghargai dia, yang menghormatin dia, yang berkorban untuk dia. Bisa dibayangin ya, ketika pasangan hidup yang mulia sekali, semua orang ingin, dan kau akan mendapatkan itu. Jadi bukan pasangan hidup seperti yang di dunia. Boleh jadi tadi perempuan itu kecewa, mungkin dia juga melihat suaminya zalim ya, seperti itu, sehingga dia tidak berkeinginan untuk menikah lagi karena takut dapat suami yang zalim. Bagaimana ketika dia masuk surga, dia akan dapatkan apa yang dia sukai. Dan yang enak dilihat oleh mata dan kekal selama-lamanya di situ. Kemudian, laisa fil jannati a'zab. Kata Nabi SAW, di surga itu tidak ada yang jomblo. Semuanya akan memiliki pasangan. Barakallahu fiik. Tapi sebelum pertanyaan selanjutnya, Anda jadi ingat salah satu pertanyaan dahulu ya, tentang ketika perempuan pakai baju yang mungkin tidak menutupi punggung mata kakinya ya, kemudian dia pakai kaos kaki ya.
Para ulama menyebutkan ketika dia pakai kaos kaki adalah pakai kaos kaki yang tebal, yang tidak tipis ya. Kemudian ada yang menimpali gimana kalau pakai sepatu ya. Kalau pakai sepatu akan lebih tertutup lagi dia, tertutup lagi sehingga tidak membentuk kakinya tersebut. Dan usahakan ketika pakai kaos kaki bukan kaos kaki yang sama dengan warna kulit, karena itu akan menjadi fitnah, dipikir dia tidak pakai penutup kakinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz, semoga dapat dipahami untuk umum Muhammad. Tafadhali mungkin Uktiras bisa membacakan pertanyaan dari jamaah Zoom. Baik, Utias, assalamualaikum Ustaz. Ini pertanyaannya di luar tema, tapi mungkin banyak yang bertanya-tanya mengenai hal ini. Ini dari salah satu jamaah Zoom. Ini mengenai pasukan tentara netizen Indonesia yang ikut berperang dalam perang melawan Israel dengan istilahnya julid fisabilillah, Ustaz. Dan ini diumpamakan berperang sebagai Hasan bin Sabit yang berperang lewat syair. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana kiranya para pasukan netizen ini yang melawan musuh lewat medsos agar senantiasa dalam koridor yang benar dan dalam menjalankannya agar senantiasa dalam koridor yang benar dalam menjalankannya. Jazakallah khair Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Ya, ini menjadi sesuatu yang penting ya buat setiap muslim ketika dia membela saudaranya. Apa yang bisa engkau lakukan untuk saudaramu dan memberikan manfaat, itu yang dilakukan. Jangan sampai kau melakukan sesuatu yang sia-sia. Lakukan sesuatu yang diperbolehkan secara agama, bahkan diperintahkan dengan niat yang baik. Tentunya kita tahu Israel yang mungkin mereka menguasai media dunia. Dia selalu berusaha untuk menggambarkan Islam ini jahat. Islam ini buruk. Selalu dia berusaha untuk melakukan itu. Dan dia berusaha untuk menutupin keburukan mereka dengan menutupinya, menunjukkan keindahan atau kebaikan orang-orang Israel. Ya. Mereka lakukan itu. Maka bagi teman-teman yang mungkin mereka bisa di media untuk menunjukkan keindahan Islam, tunjukkan kepada mereka keindahan Islam. Mungkin kau juga perlu menyebutkan kembali bagaimana kondisi Palestina ketika di masa Umar bin Khattab ya, dia menerima kunci Masjidil Aqsa. Bagaimana kondisi Palestina ketika dijajah oleh kaum Salibiyin ya, ketika perang salib. Bagaimana kondisi Palestina ketika diambil alih oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana kondisi mereka, ditunjukkan Islam itu indah. Karena Islam ini diserang bahwasanya Islam itu tersebar dengan pedang. Enggak. Islam ini agama yang cinta dengan kedamaian. Kemudian hindari hoax. Jangan sampai kita berbohong dan berdusta. Karena membela kebenaran tidak dengan kebohongan. Maka tunjukkan yang benar ya. Lalu yang terakhir jamaah. Ini teman-teman yang jihad lewat medsos tadi ya disebutkan. Engkau perlu tahu. Apa yang menimpa umat Islam ini adalah karena umat Islam sendiri. Ketika perang Uhud, umat Islam kalah. Mereka bertanya, kok bisa kita kalah? Padahal ada Nabi SAW, ada Abu Bakar, ada Umar. Allah mengatakan, Qul huwa min indi anfusikum. Katakan itu gara-gara kalian. Maka bagaimana sekarang engkau menyerang dan engkau mengamankan kondisi umat Islam? Diperbaiki umat Islam. Karena kekalahan yang terjadi disebabkan umat Islam tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara yang menyebabkan umat Islam itu hina adalah mereka bermuamalah dengan riba. Dan kita lihat hampir semua mungkin itu bermuamalah dengan riba. Dan dia mengatakan kita berdiri bersama warga Palestina, bersama umat Islam Palestina, tapi engkau melakukan riba. Gimana engkau berdiri sama mereka sedangkan engkau yang menyebabkan kehinaan dan kekalahan umat Islam? Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Mungkin sepertinya masih ada satu pertanyaan lagi dari Sentul. Tafadhali Sentul untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang masuk mengenai spray dari sutra, Ustadz. Nah, itu apakah diperbolehkan? Mungkin kalian juga dengan kayak sarung bantal gitu juga sepertinya saya pernah melihatnya ada yang jual. Nah, itu bagaimana, Ustadz? Jazakallahu khairan. Wa iyaki, boleh. Boleh, suaminya tapi suruh tidur di bawah. Ibu-ibu yang tidur di atas. Karena itu halal buat wanita, haram buat laki-laki. Maka tadi dikatakan duduk nggak boleh, bersandar nggak boleh. Jadi nggak boleh, laki-laki nggak boleh menggunakan itu. Tapi buat wanita silahkan. Nah, Barakallahu fiik Ustaz. Sebelum masih ini dari Muskat ada pertanyaan, tapi sebelumnya mungkin persilakan dulu yang sudah reskan untuk Ukti Ismawar. Tafadhali Ukti Ismawar bisa menyampaikan pertanyaan kepada Ustaz. Ya, jazakillah khairan Ukti Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Allah merahmati dan melindungi Ustaz beserta keluarga, para ulama kita, para Ustaz kita semua, juga para kaum muslimin dan muslimat di dunia ini, khususnya yang sedang terzalimi, Ustaz. Afwan izin bertanya perihal kajian Ustaz pada hari ini, Ustaz. Perihal tadi tidak bermewah-mewahan ya Ustaz ya. Untuk sebagian kalangan Ustaz, itu misalnya ada bapak-bapak gitu Ustaz ya, yang memang circle sosialnya dengan pekerjaannya juga itu terdiri dari orang-orang yang memang dunia gitu. Jadi rasanya itu untuk bisa update kendaraan, motor misalnya yang tadi dikatakan itu bisa setiap tahun atau setiap bulan sekali, rasanya kalau nggak ganti atau nggak nambah itu nggak enak gitu Ustaz. Atau ada rasa ingin sekali gitu. Kalau misalnya dikatakan butuh, ya sebetulnya kebutuhannya sudah tercukupi dengan yang ada, tapi ya ingin aja gitu. Demikian juga dengan jam tangan, atau kalau ibu-ibu baju misalnya Ustaz dan tas semacam itu, dimana rasanya kalau tidak update itu rasanya gemes juga Ustaz gitu. Kepikiran terus pengen, tapi sadar bahwa sebetulnya itu juga nggak perlu-perlu amat gitu. Dan satu waktu juga sempat diingatkan oleh seorang saudara, sebetulnya itu sayang gitu kalau untuk uang kita dibelanjakan untuk hal-hal yang bersifat materi seperti itu gitu. Ya coba untuk menahan diri, tidak impulsif seperti itu gitu ya. Tetapi masih belum berhasil Ustaz. Jadi misalnya ketika menginginkan sesuatu itu kita sampai nabung lah Ustaz, sampai nabung dan akhirnya misalnya membeli sesuatu tersebut gitu. Sedangkan kalau misalnya ditanyakan kalau sudah terkumpul itu dilihat barang-barang itu, mungkin kalau misalnya bisa bangun masjid ya Ustaz di kampung. Tetapi kemudian itu tidak kejadian Ustaz gitu. Merasa bersalah tetapi masih sulit gitu Ustaz untuk menahan diri dari hal tersebut gitu itu Ustaz. Yang pertama itu Ustaz ya bagaimana caranya atau bagaimana seharusnya, karena memang circle-nya secara profesional, secara sosial memang masih ada di circle itu Ustaz. Jadi teman-teman memang masih seperti itu gitu. Kemudian ya perihal boykot itu bagaimana Ustaz gitu pendapat Ustaz. Mohon ilmunya Ustaz dan nasihatnya. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik. Wa fiik wa barak. Ahibati fillah. Ketika orang itu mampu, beda ya kalau dikatakan sampai menabung, berarti dia nggak mampu beli. Tapi dia mengikuti nafsu dia, sehingga dia menabung untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka tentunya ini bisa masuk dalam hal yang berlebih-lebihan buat dia. Tadi Anda kasih contoh, berlebih-lebihan itu tergantung orangnya. Ada orang yang punya, dia memang tadi Anda sampaikan, dia gajinya, dia punya pemasukan 10M, dia mau ganti itu, nggak ada cerita nabung dia langsung beli dia punya itu. Tapi kalau dia nggak punya, kemudian dia memaksakan diri menabung atau bisa berhutang sebagian orang, ada yang sampai kredit dia melakukan itu, ya beda lagi. Makanya masalah niat ini juga penting.
Innamal a'malu binniyat. Kenapa dia melakukan itu tadi? Kalau untuk bergaya-gayaan, kalau untuk berbangga-banggaan, kalau supaya dilihat keren sama kawannya, maka bermasalah buat dia. Tapi kalau memang tadi dia bicara, dia hidup di bisnis dia, Ana pernah ketemu kawan yang dia mengatakan, Ana lihat dia mobilnya Masya Allah, ya, bajunya Masya Allah, ini semua. Dia ngomong, Ustaz, Ana kalau nggak kayak gini, Ustaz, Ana nggak dipercaya sama klien Ana. Jadi itu menjadi sebuah kebutuhan dia. Tapi kalau sekedar buat gaya, lain lagi ceritanya. Maka bagaimana cara mengontrol jiwa ketika itu? Ya terkadang perlu ganti circle. Atau perlu punya circle lain. Di mana Nabi SAW memberikan wasiat kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, wa awsani bihubbil masakin waddunu minhum. Dan Nabi mewasiatkan kepada aku SAW agar aku dekat sama orang miskin dan duduk sama mereka. Bihubbil masakin waddunu minhum, dengan cinta kepada orang miskin dan dekat sama mereka, duduk sama mereka, kumpul sama mereka. Insya Allah tadi kebiasaan dengan yang mewah itu akan berkurang. Tapi ketika dia tetap kumpulannya sama orang-orang kaya, ya seperti itu. Dia nggak akan pernah berubah, sulit bagi dia untuk berubah. Apalagi dikatakan tadi, dia secara amal akhirat masih sedikit ya. Uang yang dia kumpulkan untuk beli barang itu kalau buat bangun masjid, sebenarnya bisa. Ada orang nggak dia bangun masjid, dia beli ini. Artinya dia memang benar-benar orang berada, jemaah. Orang berada. Yang berada seperti ini pun ketika dia meninggalkan hal itu, karena Allah akan dapat pahala besar. Dia mampu untuk melakukan, tapi dia meninggalkan hal itu. Tapi kalau sudah bicara nabung, nyicil, berarti dia sebenarnya nggak mampu. Tapi dia memaksakan diri. Sambil terus berdoa memohon kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Berlindung kepada Allah dari nafsu yang enggak ada puasnya. Terus kadang-kala ya dia sampai meninggalkan yang lebih mulia dan lebih utama. Adapun bicara boikot ya. Yang pertama ketahuilah, sejak dulu ya, Ana itu selalu menyampaikan kepada orang agar dia lebih membeli produk saudara mereka sendiri. Kalau kita di Indonesia itu bagaimana melakukan propaganda agar rakyatnya mencintai produk dalam negeri. Cintai produk Indonesia. Ya, sebagai bangsa Indonesia dia berharap itu. Sebagai umat Islam, cintailah produk umat Islam. Jadi ini perlu ada di diri kita. Bagaimana ekonominya, kalau kita lihat ya, orang ketika bisnis, dia ingin uang itu nggak keluar, circle-nya dari mereka. Sekarang mungkin kita contohkan Shopee ya. Yang dulu Shopee itu hanya jualan, marketplace, sekarang enggak. Dia sudah punya pengiriman, dia punya buat makanan, dia punya juga tempat penyimpanan uang, semuanya mau dia kuasai. Umat Islam seharusnya semuanya circle-nya umat Islam. Ini kalau bicara kita bukan mengharamkan bermuamalah sama orang kafir. Tapi kita nggak diharuskan bermuamalah sama mereka. Kita nggak ada yang mengharuskan kita beli dari mereka. Nggak ada. Maka kesadaran umat Islam, apalagi kondisinya sekarang nih. Kondisi sekarang umat Islam dihabisi di sana, dan kita tahu ada produk-produk yang mungkin dia membantu mereka, mendukung mereka paling tidak, ya kenapa kita harus beli dari mereka? Maka usahakan kita menjadi muslim yang cerdas, muslim yang sadar dengan saudaranya, kecuali ketika kondisi engkau terpaksa, gimana nggak ada lagi yang lainnya Ustaz, ya anak mau beli dari mereka, ya fadl sebenarnya. Ketika engkau butuh nggak ada masalah, tapi ketika ada pilihan, ya seharusnya engkau memilih yang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Sebelum masuk mungkin beberapa pertanyaan ya Ustaz ya, karena waktunya mungkin terbatas. Sebelum Muskat bertanya, mungkin yang sudah meraise hand bisa minta tolong untuk men-drop terlebih dahulu pertanyaannya secara singkat kepada kami sebelum nanti ditanyakan kepada Ustaz jika waktu memungkinkan, dan jika tidak mungkin insya Allah akan kami simpan untuk pertemuan berikutnya. Mungkin tafadholi Muskat, jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Syafiq Riza. Ada pertanyaan tapi singkat-singkat aja ya Ustadz. Siap. Bagaimana Ustadz menurut pandangan Islam atau ada syariatnya kah? Misalnya ada kita pertama menggunakan tas atau jaket yang berbahan dari kulit buaya atau ular misalnya. Kalau tidak boleh, jika hanya motifnya saja itu boleh atau tidak? Yang kedua misalnya menggunakan perhiasan dari tulang atau gigi binatang itu boleh atau tidak. Yang ketiga untuk laki-laki menggunakan sutra tapi hanya semi, maksudnya tidak 100% sutra itu boleh atau tidak. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiikum. Nah, sepertinya ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama bicara kulit ya, menggunakan kulit binatang. Binatang itu ada 2. Ada binatang yang halal, ada binatang yang haram. Berkaitan dengan binatang yang halal nggak ada masalah. Binatang yang haram ini, bagaimana hukumnya? Di sini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang berpendapat bahwasanya semua kulit yang disama itu suci. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ayyuma ihabin dubira fahuwa tahur atau tuhur. Kulit mana saja yang disama itu jadi suci. Sehingga apabila sudah disama nggak ada masalah pakai kulit ular umpamanya. Adapun kulit buaya, memang buaya sendiri ada khilaf, ada yang menghalalkan karena dia binatang air, maka nggak ada masalah hukumnya. Yang kedua bicara menggunakan perhiasan ya dari tulang dan gigi binatang, kembali kepada binatang tersebut halal atau haram. Kalau binatang itu halal, insya Allah nggak ada masalah, dia suci. Adapun yang ketiga berkaitan dengan apa yang ketiga? Memakai sutra campuran. Oke. Nah, campuran. Ya. Nanti ada pembahasan sebenarnya diperbolehkan memakai sutra yang tidak lebih dari 4 jari ya. Yang nggak banyak sebenarnya, mungkin seperti yang digunakan list untuk tangan ya, atau kalau sekarang mungkin orang pakai dasi dari sutra, selama tidak banyak ya. Ada pembahasan itu, tapi kalau yang bercampur nggak boleh karena dia nggak bisa dipisahkan berapa banyak dianya yang ada dalam pakaian tersebut. Jadi hendaklah seorang muslim menghindari memakai tadi sutra yang bercampur, kecuali tadi yang kita bicarakan sutra sintesis, sutra yang bukan dari ulat sutra. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Mungkin karena waktunya sudah habis, kita akhiri dulu Ustaz. Atau masih bisa satu lagi Ustaz? Kayaknya ditutup. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Bisa minta tolong dibantu untuk menutup majelis. Siap, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Tadi disinggung bahwasanya ilmu yang kita pelajarin seharusnya kita amalkan. Berat. Kadangkala jiwa kita menolak. Bahkan sebagian kita akhirnya berpendapat ajaran Islam tidak relevan. Islam ini adalah agama terakhir. Nabinya nabi terakhir. Kitabnya kitab terakhir. Islam ini agama yang sempurna yang dipakai sampai akhir zaman. Hanya saja sebagian kita karena imannya lemah, berat bagi dia untuk menerima syariat tersebut. Masalahnya masalah iman. Oleh karena itu berusaha untuk selalu memperbaharui keimanannya. Dengan apa? Dengan membaca Al-Quranul Azim dan membaca artinya. Dengan mentadabburi ciptaan Allah Azza wa Jal. Dengan ziarah kubur ya. Supaya kita tahu hakikat kehidupan ini. Ketika imannya sudah naik, lalu ada hukum-hukum yang disampaikan kepada kita, kita jadi nyaman. Oh, nggak boleh, ya udahlah. Orang kita di sini adalah hamba Allah Azza wa Jal, dan hamba Allah yang dicintai itu bukan yang pintar,
tapi yang taat dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Ana kembalikan ke moderator, jazakillah khairan. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.